Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mugi Hanafi dari semester 3C. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal dari Profesor Dr. Iketut Rai Setiabudi SHMH dan Dr. Gede Made Suwardana SHMH untuk memenuhi tugas hukum pidana lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. Randy Aridayandi SHMH. Nah, pasal 60 KUHP mengatakan bahwa pembantuan terhadap tidak dipidana. Jadi hanya pembantuan terhadap kejahatan saja yang dapat dipidana. Nah, kemungkinan adanya keadaan pribadi seseorang dapat menghapuskan atau mengurangkan atau pengenaan pidana hanya dapat diperhitungkan bagi masing-masing, yaitu terhadap pelaku saja. Nah, artinya pengurangan tersebut yang dapat berkenaan dengan pelaku tidak dengan sendirinya juga berlaku bagi pembantu jika hal itu mengenai keadaan dirinya. Nah, perbedaan antara beberapa bentuk penyertaan untuk menerangkan kiranya ada baiknya untuk menyebutkan di sini perbedaan tiap-tiap bentuk penyertaannya dengan cara membandingkannya, ya, walaupun hanya dalam garis besarnya saja. Perbedaan antara penganjuran dan menyuruh melakukan. Yang pertama ada dalam penganjuran, perbuatan orang yang telah digerakkan untuk melakukan delik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada yang digerakkannya tadi, atau orang yang dianjurkannya adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sedangkan dalam menyuruh melakukan, perbuatan orang yang disuruh melakukan itu deliknya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, atau orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang kedua itu dalam penganjuran, cara menganjurkan telah disebutkan secara limitatif oleh undang-undang, sedangkan dalam menyuruh melakukan, cara-cara untuk tidak disebutkan secara limitatif. Nah, perbedaannya antara penganjuran dan pembantuan. Dalam suatu penganjuran, orang yang dapat digerakkan semula tidak dapat mempunyai niat atau objek untuk melakukan tindak pidana. Niat atau objek itu muncul setelah adanya suatu penganjuran. Nah, sedangkan dalam pembantuan, pelaku itu sejak semulanya telah mempunyai niat untuk melakukan delik dan kemudian didukung oleh adanya pembantuan. Perbedaan antara turut serta dan pembantuan, yang pertama itu ada dalam turut serta, perbuatan seseorang atau peserta Meldflanger ditekankan pada perbuatan turut melakukan. Nah, sedangkan dalam pembantuan, perbuatan seseorang pembantu atau Medifliket ditekankan pada perbuatan membantu melakukan atau membantu untuk melakukan sesuatu kejahatan. Nah, yang kedua itu dalam turut serta, seseorang atau peserta atau Medifliker harus melakukan perbuatan pelaksanaan with for. Sedangkan dalam pembantuan, seseorang pembantu cukup bila telah melakukan perbuatan persiapan atau voorbereidingsdeling atau suatu perbuatan dukungan. Yang ketiga itu turut serta dalam pelanggaran dapat dipidana, sedangkan dalam pembantuan membantu melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana. Mungkin cukup sekian review saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.